Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semua, gimana kabarnya? Masih tetap semangat ya belajar secara online, secara daring. Karena adanya pandemi corona, kita tidak bisa bertatap muka. Pada kesempatan kali ini, Bu Yekti akan men-share, membagikan materi dalam video ini yang berjudul temanya adalah mengidentifikasikan jenis-jenis iklan online. Apa itu iklan online? Di pembelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui bersama-sama. Dengan kata lain, contohnya misalnya kalian melihat atau sedang menggunakan channel YouTube, terus di sosial media, ya, bermain video game online dan lain sebagainya, itu biasanya ada iklan yang menyelingi ketika kalian sedang menikmati atau sedang menggunakan channel-channel sosial media tersebut. Iklan online itu iklan yang muncul pada saat kalian bermain game atau menggunakan YouTube, yang muncul itu namanya iklan online. Jenis-jenisnya apa saja? Banyak sekali. Ya, kita akan membahas satu-satu. Coba kalian amati gambar yang ada di video ini. Nah, iklan apa itu? Itu adalah iklan, salah satu iklan online, yaitu iklan baris. Nah, jenis-jenis iklan online ini banyak sekali. Ada yang berupa teks, ada yang berupa video, ada yang berupa gambar dan lain sebagainya. Ya. Iklan yang berupa teks, iklan yang ditampilkan berupa teks itu apa saja? Contohnya, iklan teks atau iklan yang link, jenis iklan ini lebih ditekankan ke penulisan alamat link iklan tersebut. Keterangannya singkat dari iklan itu sendiri. Dalam membuat link, ketika kamu membuat sebuah iklan, linknya itu diusahakan sependek mungkin. Akan tetapi juga harus mewakili keseluruhan isi dari iklan tersebut. Contoh dari iklan teks ini adalah iklan baris. Kemudian iklan teks PPC atau pay per click. Kemudian ada pertukaran link dengan pemilik web lain dan iklan banner yang sering kita jumpai. Iklan banner itu yang berisi link dari iklan tersebut. Ya. Ini adalah contoh iklan baris. Kita amati bersama-sama, ini yang biasa kita jumpai di detik.com. Kemudian ada lagi contextual ads atau iklan kontekstual. Iklan kontekstual itu ditampilkan di halaman web dengan target individu tertentu, yaitu berupa sebuah sistem iklan kontekstual memindai teks atau kata kunci dari sebuah website. Misalnya, jika pengguna melihat website tentang olahraga, di mana website tersebut menggunakan iklan kontekstual, pengguna mungkin melihat iklan untuk perusahaan yang berhubungan dengan olahraga, seperti alat-alat olahraga atau penjual tiket pertandingan. Gitu. Misalnya kalian hobinya berolahraga. Nah, ketika website kalian ketika kalian menggunakan konten-konten tersebut yang isinya dengan olahraga, isinya tentang olahraga, maka yang muncul iklannya itu ya hubungannya dengan alat-alat olahraga atau penjual tiket pertandingan itu tadi. Kemudian kita lanjutkan di sini. Contoh jenis iklan lain adalah iklan hasil pencarian atau pay per click ads, ya. Iklan ini ditampilkan pada halaman web hasil pencarian dan jaringannya.
Iklan ini akan tampil berdasarkan kata kunci yang kita cari melalui SEO, Search Optimization Machine. Nah, ketika kita melihat ada gambar search atau searching, kita akan mencari iklan apa di situ, maka iklan tersebut akan muncul. Nah, ketika kita mengkliknya iklan tersebut, maka pengiklan itu hanya akan membayar jika iklan itu diklik oleh si user dari pengguna konten-konten atau mereka yang mencari iklan tersebut. Ya, ini contohnya iklan pay per click. Terus kemudian masih ada lagi iklan konten. Iklan konten ditampilkan pada halaman website berupa teks link yang sesuai dengan aturan penyedia iklan konten. Adapun cara kerjanya adalah sistem iklan konten menganalisa halaman website Anda secara berkelanjutan, mencari kata yang kesesuaian dengan menampilkan link ke konten di website kita. Itu tadi contoh-contoh dari iklan baris. Ada lagi iklan display. Iklan display ini ditampilkan kombinasi antara teks, gambar, dan animasi. Tetapi tidak interaktif seperti rich media, namanya rich media. Karena setiap iklan display memiliki ukuran yang telah diatur atau ada batasannya. Jenis dari iklan display itu adalah interstitial banners yang ditampilkan antara halaman web ya. Maksudnya ketika kita mengklik link dari satu halaman dan berpindah ke halaman lainnya, iklan ini muncul sebelum halaman berikutnya itu kita buka. Nah, kadang iklan tersebut bisa kita tutup. Itu maksudnya ada ukurannya, ada batasannya. Kemudian ada pop-up dan pop-under. Iklan banner ini tampil pada jendela baru yang lebih kecil di atas atau di bawah halaman web. Biasanya ketika kita membuka jendela, membuka sebuah website, ya, halaman website seperti itu, ada yang muncul di atas atau di bawah. Tulisannya kecil sekali. Tapi pengguna internet atau pengguna konten tersebut bisa melihatnya. Kemudian ada floating advert iklan, muncul di lapisan atas konten, tapi tidak di dalam jendela terpisah. Seringkali berupa animasi, ya, berakhir dan menghilang ke dalam sebuah iklan banner di halaman web. Iklan ini mengambang, dibuat dengan HTML atau Flash. Kemudian ada yang namanya wallpaper advertising. Jenis iklan ini mengubah latar belakang halaman web. Tujuan utama dari iklan ini apa? Yaitu berupa branding. Karena iklan ini sangat konsisten. Itu jadi ada di sebagai latar belakang atau background dari halaman web kita, web yang kita buat. Supaya orang bisa melihatnya iklan kita tersebut. Ya. Kemudian ada yang namanya video online. Nah, ini yang sering kita saksikan ya, yang sering kita lihat di channel YouTube ya. AdSense for video atau di YouTube tersebut. Apa video online advertising banner itu? Video online advertising banner itu adalah sebuah video yang memiliki judul atau caption dapat meningkatkan lalu lintas web dengan memanfaatkan SEO. Searching Engine Optimization atau mesin pencari ya. Kemudian iklan media sosial atau iklan yang ditampilkan kepada pengguna jejaring sosial. Kalau kalian sering menggunakan sosial media seperti Facebook, terus Instagram dan lain sebagainya, iklan ini kerjanya memanfaatkan dinamika pengaruh sosial seperti info
dari mulut ke mulut, rekomendasi langsung dari teman ke teman, dan grup dengan topik tertentu. Misalnya lokasi wisata kuliner, wisata yang ada di tempat kalian. Nah, kalian membuat sebuah video yang kemudian di situ sudah ada pendapat dari beberapa orang tentang tempat wisata yang kalian buat tersebut. Nah, di-share atau dibagi melalui konten media sosial Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Itu tadi adalah iklan media sosial. Yang berikutnya, yang terakhir namanya iklan rich media atau multimedia. Iklan rich media adalah iklan yang dapat berinteraksi dengan konsumen dengan ini lebih lengkap lagi. Ada video, teks, gambar, animasi, dan suara. Banyak sekali iklan ini yang sering kita jumpai di sosial media atau di channel-channel di konten-konten lainnya ya, seperti pillback. Pillback itu iklan di sudut kanan atas halaman web, di mana halaman web awal menggulung atau kembali disertai penampilan konten iklan. Kemudian ada yang namanya floating. Floating itu iklan tampil di atas konten sampai 15 detik, kemudian menghilang. Nah, itu namanya iklan floating. Ada lagi expanding. Expanding itu iklan yang tampil di header atau footer dengan ukuran yang besar. Kemudian ada iklan interstitial, iklan yang tampil di atas dan menutupi konten lainnya. Kemudian ada video dan juga ada pop-up atau pop-under. Nah, itu tadi jenis-jenis iklan yang sering kita jumpai ketika kita sedang online atau sedang menggunakan sosial media dan lain sebagainya. Pada dasarnya tujuan dari iklan adalah memasarkan produk yang kita punya. Nah, kalau kalian nanti melakukan sebuah promosi, silahkan pilih iklan mana yang menurut kalian paling mudah atau paling bisa mewakili dan bisa dilihat banyak orang, sehingga produk yang kalian jual itu, produk yang kalian pasarkan itu menjadi daya tarik bagi si konsumen. Seperti itu ya. Sekian dulu video yang Buyuk dibuat. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.